Selamat pagi kakak-kakak semuanya, masih bersama Kak Andi di sini. Oke, hari ini Kak Andi akan bawain cerita atau peragaan cerita pertama yang berjudul Aku Anak Terang. Nah, ini cerita Alkitab ya, kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa perhatikan dan baca dulu ayat Alkitabnya itu di Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berjudul Garam dan Terang Dunia. Jadi kakak harus baca dulu biar mengerti cerita ini akan kemana dan bagaimana cara bawainnya. Dan terus perhatikan bagaimana saya bawain ceritanya dan silahkan dicontoh dan ditiru bagaimana saya peragain cerita hari ini ya. Oke, langsung saja saya akan peragain ceritanya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Masih bersama Kak Andi yang sangat-sangat ganteng hari ini ya. Oke, hari ini kakak mau tanya sama adik-adik. Di sini ada nggak yang suka makan makanan yang nggak memiliki rasa? Ada yang suka? Wah, tuh si Alung. Dia suka. Benar nggak Alung? Palingan air putih aja. Ada yang lagi? Wah, hampir hanya beberapa orang. Itu pun yang kakak percaya kurang yakin lah dia menyukai makanan yang kurang tidak memiliki rasa. Kebanyakan dari kita pasti suka dengan makanan yang memiliki rasa. Benar kan? Benar sekali, termasuk Kak Andi. Kak Andi suka dengan makanan yang memiliki rasa. Lanjut, sekarang Kak Andi mau tanya sama adik-adik. Coba perhatikan, Kak Andi bawa apa ini? Semangka. Oh iya benar, semangka. Rasa semangka apa adik rasanya? Manis lah kan? Iya, pasti tahu manis dong. Siapa yang suka semangka? Saya. Banyak yang suka semangka. Oke, lanjut. Ini rasa manis ya. Sekarang lanjut. Ada yang tahu ini apa? Itu kayak itu jeruk nipis. Iya, jeruk nipis. Rasanya apa? Manis? Enggak, kayak itu asam tuh kan? Iya benar, asam, sangat asam. Siapa yang suka dengan jeruk nipis? Enggak. Asam. Iya kan, asam banget. Terus lanjut. Ini apa, gambar apa? Itu suka dimasak lama. Iya. Kamu udah suka pahit kan? Ini pare. Iya benar, pahit, pahit sekali. Ada yang suka nggak dengan makan ini? Hampir nggak ada yang. Orang tua. Iya, iya sih benar, orang tua termasuk papa, mama, kakak juga suka nih dengan pare. Termasuk Kak Andi juga kadang-kadang suka juga. Nah, Dadi. Nah, ini salah satu contoh makanan atau ada buahan, ada makanan yang memiliki rasa, berbagai macam rasa. Ada yang asin. Ada yang asin nih. Terakhir yang asin. Ini tahu apa? Telur. Telur, namanya pun udah telur asin. Dari warnanya udah kita udah tahu telur asin. Pasti rasanya tetap asin dong. Iya kan? Ada yang suka telur asin? Kalau Kak Andi sih suka. Enak rasanya telur asin. Nah, ini salah satu contoh tadi adik-adik, contoh makanan yang memiliki rasa. Ada buah juga yang memiliki rasa. Ada manis, ada asam, ada pahit, terus ada asin juga ini makanan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Andi akan bawain cerita tersebut. Kira-kira kalian siap untuk dengar cerita Kak Andi hari ini? Siapa siap? Angkat tangan. Oke, kalau siap harus dengerin Kak Andi dengan bagus dan baik-baik ya. Oke, lanjut. Nah, adik-adik, sekarang Kak Andi mau tanya sama kalian. Kira-kira apa ya, gambar apakah ini yang Kak Andi bawa yang paling sederhana dan kecil? Ada yang tahu ini gambar apa? Misalnya garam. Iya benar, dari tulisannya udah tahu ini adalah garam. Di mana kalian sering menemukan garam? Di dapur. Bukan di warung ya, ada juga sih di warung, tapi kalian harus beli dulu. Tapi kebanyakannya di dapur biasanya mama gunakan untuk memasak. Nah, apa sih kegunaan garam ini? Ada yang tahu nggak kegunaan garam itu apa? Biar rasanya asin lah. Biar rasanya asin. Nggak salah, cuma lebih tepatnya biar memberi sebuah rasa yang enak kepada makanan tersebut. Biar makanan itu merasa jauh lebih enak dan memiliki rasa juga. Jadi di mulut nggak tawar-tawar, jadinya ada asin, ada enaklah untuk kita makan jadinya makanan tersebut. Nah, itu kegunaan dari garam itu sendiri. Rasanya pasti jauh lebih enak. Oke, sekarang tadi udah garam. Coba perhatikan Kak Andi lagi. Kira-kira apa yang Kak Andi bawa selanjutnya? Nah, apa ini? Ada yang tahu? Lampu kan? Lampu? Iya bener, lampu. Atau ini seperti cahaya, kan ada cahaya yang muncul. Atau flash HP biasanya. Nah, adik-adik kakak mau tanya, apa sih kegunaan dari cahaya itu?
lampu tersebut? Biar tidak gelap kan. Biar tidak gelap, benar. Terus di mana sih kalian bisa menemukan cahaya itu? Pada apa dong? Di tempat yang terang. Di tempat yang terang. Contoh di sini kan ruangan Kak Andi nih. Kalau kalian pergi keluar sana, ada cahaya matahari. Nah itu disebut juga cahaya yang bersinar, yang terang. Coba kalau andai kata nggak ada cahaya matahari, terang nggak? Enggak, gelap pasti, dan susah kita untuk bagi. Mau malam, ya udah. Jadi adik-adik, kegunaan terang seperti yang adik-adik bilang tadi. Terang itu memberikan sebuah cahaya biar kita bisa melihat lebih jelas, bisa melangkah, bisa berjalan lebih jelas. Contoh, kalau kalian misalnya cahaya nggak ada, ketika kalian mau belajar nih, tapi nggak ada lampu, gimana dong kalian belajar? Iya bener, nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, susah untuk dilakukan. Maka dari itu kalian butuh yang namanya cahaya. Oke adik-adik. Nah, Tuhan juga pada waktu itu pernah berkata adik-adik pada semua orang atau anak-anak yang di sana. Tuhan pernah bilang begini, kamu adalah garam, kamu adalah garam dan terang dunia. Wah, Tuhan bilang begitu kepada mereka. Wah, lihat nih, perhatikan mereka mendengarkan dengan sangat baik. Duduk yang rapi, duduk diam, mendengarkan dengan baik. Ketika Tuhan bilang begitu, mereka menganggukkan kepala, memperhatikan setiap apa yang Tuhan katakan. Nah, hari ini ada adik yang di sini. Kalau kakak yang lagi cerita, ada nggak yang mau dengerin, perhatikan, atau malah main-main? Nggak boleh loh. Ini contohnya teman-teman yang di sana pas Tuhan bilang berkata begini, cerita, mereka dengar dengan baik. Nah, kalian juga harus harus melakukan hal yang sama, harus mendengarkan dengan baik. Oke, lanjut. Sekarang kita mau belajar satu persatu. Apa sih yang Tuhan maksud dengan kamu adalah garam? Apakah badan kita dikasih garam supaya berasa lebih asin? Hehe, tentu saja tidak. Masa badan Kak Andi yang ganteng begini, yang putih, ya kan, dikasih garam? Asin dong. Nanti malah gatal-gatal adanya. Bukan begitu adik-adik. Tapi sebenarnya yang dimaksud Tuhan kita ini, kakak sama adik-adik dimaksud dengan garam, kita ini sebagai pemberi rasa yang enak. Seperti yang Kak Andi bilang tadi. Kok bisa Kak? Iya, lewat perbuatan baik kita. Kita memberikan rasa yang nyaman bagi mereka, yang baru bagi mereka. Contoh, adik-adik harus saling mengasihi, saling menolong. Nggak boleh namanya sering membuli temannya. Ketika temannya dibuli, kita bukan malah ikut-ikutan membuli, tapi kita datang menghampirinya dan mengasihi dan merangkulnya untuk dia agar teman kita tidak merasa terbuli lagi. Dan untuk teman kita yang sedang membuli, kita katakan bahwa itu nggak benar, dan kamu juga mencontohkan bagaimana yang baik tersebut. Nah, garam itu kita memberikan sebuah rasa yang nyaman, rasa yang enak kepada orang-orang sekitar kita, papa mama, teman kita, keluarga kita, lingkungan kita belajar, di sekolah maupun di teman-teman kita belajar, maupun di rumah ceria. Itu salah satunya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang namanya kamu adalah terang? Tuhan kan bilang begitu tuh, kamu adalah terang. Apakah kita harus bawa lampu terus nih? Lampu senter, atau kita bawa lilin terus? Enggak dong. Tapi yang Tuhan maksud adalah kita ini adalah terang, kita itu memancarkan, kita memberikan sebuah teladan yang baik. Kita memberikan contoh yang baik bagi mereka. Karena ketika kita melakukan yang baik, orang yang tidak berbuat yang baik ini bisa mencontoh kita. Oh, itu yang baik. Contoh, ada teman kita sering ngomong kotor. Nah, kalian nggak boleh ngomong kotor seharusnya. Kalian memberi contoh yang baik bahwa nggak boleh ngomong kotor, harus berkata yang baik, mengeluarkan perkataan yang baik. Nah, itu salah satunya contoh terang dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita jadinya memberikan teladan, contoh yang baik kepada teman kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita mungkin, atau sesama yang di lingkungan kita. Kita memberikan contoh yang baik. Ada teman kita yang mencuri, kita nggak boleh ikutan mencuri, tapi sebaliknya kita memberikan contoh yang baik. Kalau bisa, kita bisa kasih tahu mereka bahwa hal itu nggak baik, itu memancarkan sebuah perbuatan yang baik, yang namanya dosa. Nah, adik-adik, itu yang Tuhan maksud, kamu adalah garam dan terang. Nah, kamu adalah garam dan terang dunia, itu sekali lagi Tuhan mau bilang
bahwa kita ini, hidup kita harus memancarkan sebuah kebaikan. Kita harus mengasihi sesama kita, memberikan contoh teladan untuk sesama kita. Dan kita nggak boleh melakukan hal yang kurang baik atau bahkan hal yang berujungnya pada dosa, mencuri, berbohong, menyontek kalau di sekolah, berkata kotor, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita lakukan. Itu nggak boleh. Jadi Tuhan mau kita ini seperti cahaya dan seperti garam itu tadi, memberikan rasa berbeda, memberikan teladan bagi banyak orang, bahkan bagi sesama kita. Nah, demikian cerita Kak Andi hari ini. Tuhan berkati.